Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan kami dari tim Sujok. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan sharing-sharing seperti biasa setiap hari Kamis, dan mohon maaf pada hari Kamis kemarin kita tidak live ya karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu. Jadi kemarin libur pas hari Kamis kemarin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah udah hadir ya. Mudah-mudahan pada sehat walafiat nih. Oke, di sini ada siapa aja? Mohon maaf nih saya geser karena ini saya pakai laptop juga. Di sini alhamdulillah ada Fitri nih Ibu atau Pak ya. Fitri, ada juga Pak Michael, ada Bu Santi, Bu Fitriana. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah hadir. Bu siapa Uni ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada sore ini kita dengan narasumber, salah satunya itu sumber kita yaitu Sujok Indonesia, Pak Heri Jabir. Nanti kita akan sharing-sharing dengan Bapak Ibu. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai sharing-sharing di sore ini, karena kita insya Allah menjelang bulan suci Ramadan buat umat muslim, insya Allah kita akan menjalankan puasa ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa, mungkin ada yang mau sharing-sharing ataupun ada yang mau berbagi pengalamannya nih. Satu pekan terakhir atau beberapa hari terakhir tuh yang mau sharing. Di sini ada Bu Heni biasanya sharing nih. Ada Unai ya, Bu Unai, dan juga ada Pak Michael, Bu Siti. Silakan yang mau sharing pengalamannya. Berbagi pengalaman selama beberapa hari terakhir, mungkin pengalaman dengan Sujok dan sebagainya. Sambil kita nunggu yang lain, udah jam 4 lebih 5 menit, nanti sambil diinfokan oleh admin karena kelasnya udah mulai ya. Siapa tahu masih di perjalanan. Kemarin itu ada info katanya buat teman-teman kita yang di waktu bagian timur, bisa digeser gak kelasnya nih, insya Allah nanti kita dilihat lah jadwalnya. Karena di bagian timur jam segini mungkin udah malam ya, udah maghrib mungkin atau bahkan isya ya. Ada, silakan Bapak Ibu yang mau sharing pengalamannya. Sambil saya tanya-tanya ya, sebelum kita ada udah 11 orang yang udah hadir. Yang udah belajar sujok, mempraktekkan sujok buat diri sendiri ataupun buat keluarganya. Info buat Bapak Ibu, insya Allah kita pada hari Sabtu besok kita ada kelas perdana, yaitu kelas khusus kelas sujok moksa. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan sujok, pengobatinya dengan moksa. Jadi insya Allah nanti pada hari Sabtu kita ada kelas spesial buat Bapak Ibu yang ingin belajar sujok, yaitu sujok moksa dengan menggunakan moksa. Bukunya boleh admin coba lihat saya bukunya, kita akan bahas panduannya, yaitu buku yang ini ya. Ini ada khusus bukunya, buku Sujok and Moksa. Jadi kita kan banyak medianya, ada yang pakai magnet, pakai biji, pakai warna dan sebagainya. Tapi insya Allah nanti kita menggunakan Moksa. Yang udah order Moksanya mungkin udah sampai, yang belum ya harap bersabar, mungkin nanti dikirim oleh admin. Ada yang Menurut silakan. izin tanya, kalau ikutan Moksa itu dapat bukunya nggak? Enggak, belum Bu. Kalau Moksa dapat ilmunya ya, kalau buku beda lagi Bu. Nggak, belum dapat bukunya. Kalau perlu bukunya nanti boleh ke admin aja, ke Kang Hendy. Boleh ditanya beliau. Oh, iya. Berapa Pak Dapat bukunya? berapa ya? Nanti langsung kontak aja ke admin, saya kurang hafal nih. Bagian jualan Kang Hendy nih, yang bagian alat-alat. Admin Sujok Oke, ya, Kang Hendy. Ada ya, ya nanti dikontak bukunya. juga, nanti buku ini berapa? Berapa ya? Nanti kontak admin aja Bu ya. Biar lebih ini pasti terkait dengan produknya. Mungkin ada diskon dan sebagainya nih. Ya, Oke, sama-sama Ibu. Ada yang lain mau sharing? Dulu satu atau dua orang sharing pengalamannya satu pekan terakhir. Kalau belum ada, sambil mungkin nggak sabar pengen ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, mungkin nanti juga sama ditanya ataupun sharing pengalaman dari Pak Herija, ataupun nanti buat Bapak Ibu yang bisa sharing atau langsung bertanya dengan narasumber kita, Pak Herija. Assalamualaikum Pak Herija, sudah masuk ya? Oke, ini udah masuk ya. Waalaikumsalam. Pak Herija udah masuk ya. Seperti biasa kita
Sebelum kita mulai mungkin ada sharing-sharing dulu 5 sampai 10 menit dari Pak Herija dan juga mungkin nanti boleh tanya-tanya. Karena kami sore ini adalah waktunya untuk berbagi buat sharing-sharing bukan hanya dari narasumber, tapi buat Bapak Ibu juga boleh sharing bukan hanya bertanya tapi boleh sharing pengalaman ataupun sharing dari temannya dan sebagainya. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Herija Budiman. Oke, makasih Kang Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wasallam, Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat semuanya? Iya, Bapak Ibu, sebenarnya kita ingin seperti biasa ya, momen setiap Kamis, bukan hanya satu sisi, artinya bukan hanya dari kita, tapi sisi lainnya adalah kita juga ingin tahu sebenarnya Bapak Ibu sejauh mana penggunaan sujok, ya, karena memang kita bahas sujok, dan sujok itu secara sederhananya adalah memang terapi yang dilakukan hanya di tangan dan di kaki. Apakah itu secara materi itu artinya konsep fisikal, ya, bahwa dua jari ini adalah kaki, dua jari ini adalah tangan, kemudian ini ada kepala, maka ini adalah badan. Dan organ-organ dengan konsep korespondensi, ya, atau konsep kemiripan, maka ada di badan. Ya, artinya di terang ini, di badan ini ada dada, ada perut, nah di dalamnya ada organ. Konsep sederhananya demikian. Dan ya banyak teknik yang sudah kita pelajari sungguhnya ya dari banyak pembicara Bapak Ibu ya. Jadi kalau stimulasi untuk organ kita bisa menggunakan apa yang tadi Kang Nur sudah sebutkan, bisa menggunakan warna, bisa menggunakan biji, bisa menggunakan magnet, bisa menggunakan jarum, bisa jadi termasuk satu diantaranya dengan panas, ya, dengan pemanas. Pemanasnya bisa macam-macam. Nah, satu lagi yang juga bisa dengan sinar, ya, dengan cahaya. Jadi ada alat tertentu sesungguhnya yang juga diproduksi oleh Sujok yang kita bisa nerapinya pakai cahaya, ya. Dan cahaya itu ada frekuensinya, ada yang 20 Hz, ada yang 5 Hz, ada yang 1 Hz. Ya. Kalau yang 20 Hz itu untuk sedasi gitu ya. Kalau yang 1 Hz itu untuk tonifikasi. Iya kan? Yang 5 Hz untuk ngebalance. Jadi ada frekuensinya, ya. Nah, alatnya pun ada. Nah, kebetulan memang kita sampai sekarang belum pernah mencontohkan, menggunakan, kemudian memperjualbelikan alatnya karena memang alatnya harus beli dari Sujok Rusia, Bapak Ibu ya. Jadi dari Subal Rusia. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan alat yang kaitannya dengan cahaya, ya, itu juga bisa dengan alat itu, ya. Alat itu adanya di Rusia. Jadi kalau masuk Rusia ke Indonesia lumayan ya. Jadi kita belum pernah. Ya mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa mencoba memasukkannya, Bapak Ibu. Nah, jadi bisa pakai apapun simulasi. Apakah itu di konsep korespondensi standar? Ya, kalau kita bicara korespondensi itu ada korespondensi standar, ada korespondensi insek ya, serangga, ada korespondensi standar yang berikutnya lagi adalah mini. Dan korespondensi sendiri, Bapak Ibu, itu ada korespondensi yang lain yang menurut konsep tree origin ada korespondensi Bowling, ada korespondensi root,
ada korespondensi arm and leg ya. Jadi maksudnya tangan dan kaki. Ada korespondensi hetero. Hetero juga ada. Jadi kalau selama ini korespondensi itu homo, standar tuh homo Bapak Ibu. Homo itu dia dipisahkan oleh diafragmanya itu ada di sini. Kalau yang hetero itu ini yang menarik. Coba saya gambar ya. Kang boleh dijadiin co-host Kang? Ini nggak dijadiin co-host, saya nggak bisa sharing ya. Bentar Bapak Ibu ya. Kita dijadiin co-host dulu supaya bisa sharing gambar ya maksud saya. Saya mau coba share gambar. Jadi ada korespondensi yang namanya heterokorespondensi. Kalau selama ini ya, jadi selama ini kita belajarnya korespondensi yang homo. Nah, ini ada yang korespondensi yang hetero. Ya. Korespondensi hetero itu seperti apa? Ini kita belajar bareng-bareng aja Bapak Ibu ya. Dan ini juga banyak dipakai sesungguhnya di sistem zona ya. Jadi zonasi itu juga banyak menggunakan heterokorespondensi. Ya, selain yang homo. Jadi kalau ini jari gitu Bapak Ibu. Ini telapak tangan. Ini jari-jarinya ya. Taruhlah gitu ya. Gambarnya kalau nggak bagus juga jangan ya beginilah cara gambarnya. Ya. Nah, korespondensi homo kita tahu bahwa masing-masing ruas ini pun ada fungsinya ya, Bapak Ibu. Dengan konsep korespondensi juga kita dijelaskan di sini ada fungsinya. Artinya ini ada ruas-ruas tertentu. Kemudian di sini ada apa? Nah, gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Nah, korespondensi yang homo, nah itu dibatasi oleh diafragma. Ya, ini ada dua diafragma dengan konsep ini. Ada diafragma atas, ini diafragma atas. Ya. Nah, yang di sini ini diafragma bawah. Ya, dalam konsep korespondensi standar, ini standar korespondensi. Ya. Ini korespondensi standar. Maka maka di sini adalah organ-organ yang kita kenal ada ya di sini kalau ini kita buat garis tengah gitu. Nah, di sini ada paru-paru ya. Ini paru. Ini ada di sini paru ya. Ini dua ini paru. Kemudian jantung itu ada di 2/3. Nah, ini jantung. Ya. Ini korespondensi standar yang biasa kita pelajari Bapak Ibu. Ya. Ini standar korespondensi. Nah, kemudian organ-organ perutnya biasanya kita gambarkan kotak gini ya. Kemudian ngadepnya ke bawah ya gitu ya. Jari-jarinya ada yang lain di bawah. Nah, di sini sebagai bagian dari abdomen. Ya. Jadi ini kita bagi 3 gitu. Jadi ini kita bagi 3 bagian. Maka ada abdomen atas, ada abdomen tengah, ada abdomen bawah. Ya. Maka ini adalah sisi kiri, di sini ada lambung gitu. Ada limpa, ada hati di sini, ada empedu ya, kemudian ada pankreas, kemudian ada usus besar gitu ya.
Nah, ini usus besarnya, kemudian ini usus kecilnya. Nah, ini yang biasa kita pahami dengan konsep korespondensi standar. Nah, yang berikutnya ada yang ingin saya sampaikan tadi, ada yang disebut dengan banyak banget R-nya. Korespondensi. Ya, ini heterokorespondensi. Heterokorespondensi, Bapak Ibu, ketika Prof. Bagio membaginya, maka jari-jari ini tadi adalah telunjuk, tengah, manis, maksudnya gitu ya, kelingking. Nah, kemudian ini kita pakai sisi yin-nya supaya kelihatan maksudnya. Nah, ini adalah pembagian masing-masing ruas, sama seperti yang biasa kita kenal, Bapak Ibu. Nah, hanya saja, tadi dengan konsep heteronya, maka pembagiannya itu symmetrical body-nya, symmetry line-nya itu seperti ini. Nah, dia bagi langsung gitu. Nah, gitu. Kalau tadi dia harus ke diafragma bawah dulu, ini dia sampai diafragma bawah, nah, baru nanti dia kebagi gitu. Kalau ini enggak, hanya batas, nah batasnya di sini. Ya, jadi satu diafragma gitu, dia heterokorespondensi. Ya, sehingga dalam satu ini adalah tadi paru gitu ya. Paru. Ya, ini paru, kemudian jantung ada di sini. Itu. Nah, kemudian ada batas di sini ya, di jari kita juga ada batasnya ya. Kurang lebih ada batas di sini. Ini nggak sampai bagian sini. Ini ada batas gitu. Ya. Maka ini ada batas kurang lebih begitu ya. Jadi ada dua garis gitu ya, garis putus-putusnya. Nah, disinilah letak abdomen atasnya. Ya, abdomen atas. Kemudian ini dibagi 3 lagi. Ya, ternyata 3. Ini abdomen tengah. Ya, ini abdomen bawah. Nah, jadi kita gambar lambungnya ya di sisi sini, ini lambungnya itu nah segitu. Ini lambung. Di sini ada limpanya. Di sini hatinya. Nah, hatinya di sini. Nah, ini hati. Empedu di sini. Ya, pankreas pun di sini. Nah, di bawah sini. Pankreas. Kemudian usus besarnya. Nah, ini usus besarnya dia seperti ini. Nah, gitu. Ini usus besar. Nah, ini usus kecilnya. Jadi dalam satu sisi itu kena semua. Artinya dia nggak dibagi dua bagian seperti ini ya. Nggak ada overlapping. Kalau di sini ada overlapping Bapak Ibu ya. Ada overlapping antara letak organ dada ya yang ada di dada dengan abdomen bagian kiri ya. Di sini ada lambung dan sebagainya. Ini ada overlapping. Ya, ini ada overlapping. Ya, overlap artinya bagian atasnya itu organ-organ yang ada di dada, kemudian yang di bagian bawahnya adalah organ-organ yang ada di perut, abdomen atas. Nah, sementara di sini enggak. Dia enggak overlapping, Bapak Ibu. Ya, jadi hatinya ada pas di sini di bawahnya. Lambungnya ada di sini nih lambung. Gitu ya. Ini ada limfa ada di sebelah sini. Pankreas ada persis di bawahnya sini. Di sini juga ada empedunya. Usus besarnya pun
jadi satu seperti ini. Ya, ini usus besar, kemudian usus kecil. Jadi ini ada satu. Konsep heterokorespondensi. Ya, dalam konsep ya, maka sistem korespondensi ini korespondensi sistem itu dibagi juga 4 energi. Ini korespondensi arm and leg, ya, artinya dia ada di tangan dan kaki. Kemudian korespondensi standar ada di sini. Ini standar korespondensi. Kemudian heterokorespondensi tadi ada di sini dia. Kemudian korespondensi round korespondensi. Ini kemudian stem korespondensi. Ada di sini. Round ini ada ya ada satu round. Korespondensi stem ini ada yang ada dibagi 4 ya. Ada yang 1 stem, ada yang 2 stem, 3 stem, 4 stem. Ini pembagiannya. Kemudian kalau yang di neutral energi di sini ada mini ya, kemudian di sini ada insect, di sini ada bowling. Nah, ini. Ya, ada beberapa yang lain. Jadi kalau kita bicara korespondensi sistem saja dengan konsep Sujok ya. Jadi korespondensi sistem menurut Sujok itu ada 22 jenis korespondensi. Ya, ada 22 jenis. Jadi ada yang apa? Mini, insect, bowling ya. Kemudian round. Ini baru berapa kalau kita hitung di sini? Ada standar, ada kalau nggak salah di sini juga ada root. Root di sini ini root korespondensi. Nah, yang standar ini selain hetero, standar adalah lagi lupa saya. Nah, ini kurang lebih ya, ini bagaimana Prof. Jiwu menjelaskan tentang korespondensi sistem. Artinya, ketika kita melihat ada gangguan di tubuh besar, ya artinya dengan korespondensi standar kalau kita tidak temukan letaknya tadi tempat nyerinya, bukannya mungkin hati dan limpa dan sebagainya, ada gangguan mungkin ya, ada gangguan, ada disorder ya, maka kita bisa mencari dengan sistem standar kita nggak menemukan, ini bisa juga dipakai di sini. Jadi artinya dengan konsep energi yang 4 dalam konsep three origin, ada hetero, maka masing-masing juga memiliki korespondensi. Jadi menarik Bapak Ibu, bagaimana Prof. Jiwu melihat sistem korespondensi itu nggak cuma 3 yang selama ini kita kenal ya, atau 4 ya, yang selama ini dalam pembelajaran umum korespondensi sistem itu ya, itu baru yang dikenal cuman standar, yang diajarkan di di konsep dasar dalam konsep korespondensi yang pertama standar, yang kedua insect, yang ketiga eh, mini ya. Artinya ini
kebagi 3 dan satu lagi parsial. Ya, parsial korespondensi. Nah, ini baru ini yang kita kenal Bapak Ibu yang umum. Sementara Prof. Dew menjelaskan sistem korespondensi yang lain itu dalam konsep tree origin ini. Ya, ada tree origin model ordernya yang menjelaskan banyak sistem korespondensi. Ya, jadi banyak banget. Artinya kalaupun kita mencari yang physical body, kita nggak menemukan dengan sistem korespondensi yang homo ini, dengan konsep homo, masih ada sistem korespondensi yang energinya hetero. Ya, jadi kalau kita kenal bagaimana tree origin menjelaskan bahwa ada 4 fundamental forces, ya 4 kekuatan di alam semesta ini yang menyusun semua proses penciptaan maupun fungsional. Ya, kalau dalam skala tubuh manusia, maka luar biasa. Tubuh manusia itu pun kekuatan yang memang kemudian dibaca oleh Prof. Agius sebagai sebuah model, ya. Model adanya keteraturan, ya. Di situ didapatkan bahwa Tuhan Allah dalam arti hal ini adalah yang menciptakan manusia itu mengenalkan sebuah pola energi atau 4 fundamental forces yang kemudian bisa dibaca dan kemudian bisa dibagi-bagi, ya, dengan konsep korespondensi pun dibagi jadi 4 seperti ini. Artinya kalau selama ini kita menggunakan homo energi, homo ini dalam konsep TCM dikenal dengan energi yang yin gitu, ya. Kalau hetero ini yang gitu. Nah, kita bisa menggabungkan satu konsep energi neutro. Nah, ini ada satu energi lagi yang disebut dengan neutro yang ngebalance, Bapak Ibu. Jadi dalam konsep sujok ada neutro energi. Neutro energi ini dia adalah gabungan dari neutro plus hetero plus homo. Nah, jadi neutro, ya, life, kehidupan seseorang itu bagian dari, kalau ini adalah life, dia bagian dari soul, dia mind dan body. Nah, jadi life itu adalah gabungan mind, body dan soul. Ya, jadi ketika kita bermain hanya di body, nah gitu ya, masih ada mind, masih ada soul. Jadi kalau bodinya nggak kena, masih punya mind. Manusia sekarang ada pikiran, ada perasaan, ada emosional dan sebagainya. Ada soul, ya, punya jiwa. Di samping dia juga punya body. Nah, gabungan ketiganya itulah disebut dengan life, ya. Jadi kita bisa menggunakan korespondensi mana nih? Nah, kalau kita mau punya intention, ya, artinya punya kesadaran, ya, dengan masing-masing energi ini. Kalau homo aja nggak cukup, ya masih punya, saya punya yang hetero, masih punya yang neutro, atau saya pakai neutro energi. Nah, dalam konsep ini, Bapak Ibu udah dikenalkan adanya mini korespondensi dengan insect korespondensi. Ini yang umum, ya. Jadi, satu yang mungkin jarang atau kurang, ya, Bapak Ibu menggunakan mini atau bahkan insect. Banyaknya pakainya standar namanya. Ya, mungkin lebih gampang ingatnya di standar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan tadi dari standar, dari korespondensi yang dasar. Di sini jelaskan ada standar, ada insect, ada mini. 2 ini luar biasa, artinya ini juga powerful, Bapak Ibu. Kenapa Bapak pertanyaannya powerful? Karena dia neutral energi. Nah, gini ya, neutral.
Ya, dia gabungan dari body, mind, ya. Jadi kalau standarnya kurang, Bapak Ibu, jangan lupa ada insek, ada mini. Nah, pakai ya. Jadi insek dan mini korespondensinya di ya supaya tadi treatment kita benar-benar menghasilkan hasil yang optimal. Ya. Mungkin ini kiat ya. Jadi bagaimana korespondensi tadi kita sebutkan, intem kita mau melakukan stimulusnya pakai panas ya dengan moksa atau menggunakan warna atau menggunakan magnet ya atau menggunakan jarum sekalipun, Bapak Ibu bisa kombinasikan juga energi per masing-masing sistem yang diwakili oleh korespondensi. Jadi itu mungkin Kang Nur prolognya, mungkin kepanjangan ya. Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Pak nanya, kalau Ya, yang silakan Ibu. kalau yang hetero itu menariknya karena nggak tabrakan ya antara organ-organ tubuh. Cuman ada nggak ya Pak itu gambar yang di buku atau apa gitu, jangan yang kalau yang digambar sama Pak Riza itu si bingung sih ini kan nggak presisi Ya, gitu loh, Pak. ya nanti saya coba saya carikan ada itu. Berarti kan lebih enak pakai ini kalau pakai yang korespondensi kadang-kadang kan antara jantung, paru-paru itu tabrakan sama lambung juga tabrakan. Kalau ini kan lebih presisi gitu loh Pak, ya kan? Iya bisa, bisa. Jadi nggak tahu juga kenapa di level 1 korespondensi itu yang diajarin internasionalnya pakai standar korespondensi ya. Jadi walau juga saya nggak ngerti kenapa yang hetero nggak diajarin. Jadi yang hetero ini ya diajarin di tempat lain, maksudnya di pembelajaran lain. Iya, nanti gambarnya coba saya cari, nanti bisa saya sertai. Ya, gitu. Jadi lebih enak nyarinya. Jadi kalau tadi di sini adalah organ dada, maka di garis yang sini, nah sebelah sini, nah, ini adalah bagian dari abdomen atas. Ini abdomen atas. Ya, nah bawahnya baru abdomen bawah. Mau itu di kanan maupun di kiri. Jadi ini batas garis ini yang ini abdomen apa? Abdomen atas. Yang ini batas dadanya tadi, diafragma. Itu Bu. Ya, salah nanti Bu ya. Ingetin saya ya, nanti coba saya cari gambar yang bagusnya, nanti saya share. Oke, Ya, Pak. siap Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut, saya pengen informasikan, insya Allah kita pada hari Sabtu besok kita ada kelas perdana terkait dengan Sujok Moksa. Jadi buat Bapak Ibu yang mau ikut kelas khusus yaitu Sujok Moksa, kita ada nanti, kan tadi pakai warna, pakai biji ataupun yang lainnya, tapi nanti kita akan bahas tentang pakai moksa atau pemanas tadi yang disampaikan oleh Pak Hirja. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen ikut, boleh nanti di hari Sabtu, sekarang kan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah kita ada kelas kurang lebih 2 jam membahas moksa. Dan selanjutnya saya informasikan kan di sini sepertinya ada beberapa yang belum dapat infonya. Kita ada program Ramadan ya, Ramadan berbagi sebetulnya karena kita ada kelas khusus 12 kali pertemuan. Mungkin Bapak Ibu yang belum dapat infonya saya share dulu ya, maaf waktunya nih. Nah, udah tahu tentang info ini? Ini kita ada spesial Ramadan ya, workshop terapi sujud 12 kali pertemuan selama Ramadan. Tapi kalau nanti pas pertemuan sekian tidak bisa hadir, nanti akan dapat recordingnya. Jadi 12 kali pertemuan ini ada recordingnya. Ini ada 12 kali pertemuan, 12 materi. Materi itu 12 pembahasan. Materi ada sujok warna, sujok biji, sujok magnet, dan sebagainya. Dan 12 pembicara. Jadi pembicaranya ada 12 orang. Ya, ini harga spesial buat Bapak Ibu yang belum gabung bisa segera gabung karena harga 147. Ini sampai malam ini. Hari besok insya Allah akan berubah ya harganya.
100 orang pertama dan berakhir sampai malam ini. Jadi untuk hari besok udah berubah. Narasumbernya ini mungkin ada beberapa yang udah kenal ya. Ada Pak Novian, ada Pak Bagus, ada Bu Lidwina, ada di sini Bu Endang ya. Ada Pak Bagja, ada Om Hening yang punya mahkota dewa. Nah, ini Om Hening nanti insya Allah akan hadir. Di sini juga ada juga Bu Siti Johra dari NTB, beliau dari rumah sakit ya. Ada juga Pak James. Ada juga di sini Pak Wartono ya. Nah, ada Pak Samuel juga di sini, Pak Fitri. Nah, ada 12 orang pembicara. Jadi buat Bapak Ibu ini harga spesial buat Bapak Ibu yang ingin ikut kelas sujuk sujuk spesial Ramadan. Di sini langsung aja ke sujuklearning.com. Duduk, kanggo lampianu pada bilang nih. Oke, itu informasinya. Kita langsung aja. Jadi buat Bapak Ibu yang belum ikut kelas ini bisa dimanfaatkan karena ini harga spesial ya untuk program Ramadan. Ini berbagi dari narasumber. Jadi biaya tersebut buat admin dan juga buat operator dan sebagainya. Dari buat narasumber juga ikut berbagi buat kita semua. Ini di sini udah ada kelas-kelasnya, ada terapi biji, magnet, twist dan sebagainya. Jadi untuk yang baru belajar atau yang udah belajar buat saudara atau kenalannya bisa ikut kelas ini. Oke, itu infonya. Kita lanjut aja buat Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Lanjut lagi ke Pak Hirja Budiman. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau sharing pengalamannya. Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu. Ya, Pak Herija, untuk beberapa penyakit kalau dilihat dari energinya hetero atau homo ya, Pak ya. Nah, itu kan kalau sakitnya itu energinya hetero, maka terapinya menggunakan homo gitu ya, Pak ya. Kalau misalkan kita bingung ini ya, bisa nggak langsung kita menggunakan neutro, Pak? Karena itu kan mencakup 3 itu tadi energinya. Iya, dari konsep yang selama ini kita pahami bisa banget. Jadi kalau gangguan-gangguan eh, energi, ya ini kita gambar aja biar ingat. Kalian supaya yang lain juga tambah ingat Bapak Ibu ya. Jadi gangguan energi kalau menurut Sujok itu kan ada 6 ya, benar ya? Kalau kita bahas jadi energi yang paling umum, kalau kita bahas itu dia ada yang disebut dengan 6 key ya. Ini 6 energi ya, energi yang 6. Jadi kalau ini kita buat lingkaran 6 energi ya, 6 key. Tapi gangguan energi itu ada yang wind energy gitu ya. Ada yang heat energy. Kemudian ada yang hotness. Ada yang humidity. Ada yang dryness. Ada yang coolness. Nah, gangguan energi ini ya. 3 yang ini ya. Jadi yang wind, heat, dan hotness itu gangguan-gangguan hetero tadi. Ya. Sementara humidity, dryness, dan coolness ini golongan homo. Ya. Nah, karakter yang umum ya, hetero itu non nyeri. Nah, dia belum ada nyeri Bapak Ibu. Ya. Hanya discomfort aja, discomfort ya, tidak nyaman ya, atau berupa pressure, tekanan. Maksudnya tekanan ya. Sementara dalam konsep homo, nah di sini sudah ada nyeri ya, atau pain. Nyeri itu ada di sini. Ada nyerinya yang sifatnya tajam, tumpul, maupun berketerusan. Maksudnya gitu ya. Nyeri itu ada 3 dalam konsep Sujok. Kalau ini dull pain.
ya, nyeri yang tumpul. Jadi nyeri dengan skala 1 sampai 5 gitu. Kalau dari skala 0 sampai 10. Ya kan? Kalau yang dryness ini sudah 6, 7, 8 gitu ya. Bisa 9, bisa jadi gitu ya. Ini yang sub pain. Ya, yang sudah tajam ya. Nah, sementara coldness itu yang mungkin 9, 10 gitu ya. Kalau skalanya ini yang sudah apa konsep nyerinya itu sudah continuous gitu ya. Bisa jadi nyerinya itu berketerusan ya, nggak ada henti gitu ya. Ya, continuous pain ya. Jadi pain yang berketerusan atau severe pain ya, sangat-sangat nyeri ya. Nah ini. Jadi konsepnya bisa di mana? Kalau tadi masih belum nyeri ya pakai pakai hetero bisa ya. Kalau ya, artinya dia konsep hetero. Kalau homo sudah nyeri, nah, sudah ada nyeri, yaitu mengapa? Nah ini juga mungkin bisa jadi acuan Bapak ya. Standar korespondensi itu kan dia homo ya kan? Artinya sudah ada pain. Nah, makanya harus cari. Jadi satu, kalau Bapak Ibu menggunakan standar korespondensi atau korespondensi umumnya apa, maka harus cari painful point, benar? Jadi painful point. Jadi jangan nggak pakai cari painful point ya. Jadi harus dicari nih, ditemuin dulu. Ya, painful point-nya baru setelah itu distimulasi gitu kan. Distimulasi, mau distimulasinya pakai warna ya, mau pakai bijian, warna ya, mungkin pakai pijat, maksudnya bisa pakai probe gitu ya, atau mau pakai apa magnet, nah baru dipasang, atau tadi pakai moksa ya, atau pakai jarum. Nah, tapi harus cari dulu ini ya, karena konsepnya begitu ya. Jadi korespondensi itu adalah semua yang sifatnya physically ya, semua sistem korespondensi. Nah, saya tulis ini aja, semua korespondensi sistem ya itu adalah erat kaitannya dengan organ ya atau alat gerak ya. Nah, jadi dia harus cari, harus search ya, harus cari, ingat-ingat cari titik nyeri. Jadi nggak bisa cuman oh lambungnya di warna, bagusnya dicari dulu titik nyerinya, di mana titik nyerinya paling utamanya. Nah, dan konsep ini juga saya ngingetin aja ada 5 langkah terapinya gitu. Untuk case-case yang kronik ya berat, Bapak Ibu jangan lupa ada 5 langkah terapi korespondensi ini harus dipakai Bapak Ibu ya. Apa aja? Satu, titik utama, titik nyeri utamanya ya, di mana dia? Dua, titik nyeri tambahannya ya, atau sekitar titik nyeri utamanya ya, titik sekitarnya. Ya kan? Yang ketiga, titik nyeri di apa? Di aksisnya ya, bisa di aksis, bisa di apa? Titik energi. Nah, ini dipakai Bapak Ibu atau bisa di endokrin sistemnya. Ya, keempat, keempat ini cari titik nyerinya di apa? Tulang belakang, ya kan? Nah, ini juga harus disimulasi.
Nah, yang kelima di titik nyeri di otak, di brain. Jadi ini harus di satu kesatuan. Nah, tadi kalau kita paham tadi ini juga artinya Bapak Ibu kalau mau nerapinya pakai neutro energi artinya bisa pakai mini atau insect tadi. Nah, ini bagus dipakai. Artinya eh, dari konsep korespondensi yang 5 banyak sistem tadi Bapak Ibu yang sudah kita pelajari dengan konsep insect. Nah, satu jari ini mewakili satu tubuh besar, benar ya? Bahwa di sini ada head, kepala, di sini ada chest, dada, ya kan? Yang di sini adalah abdomennya. Ya udah ini pakai. Ya. Ini yang Ibu bilang tadi korespondensi neutro. Ya, dia golongan energi neutro, dia ngebalance semuanya. Yang kedua, korespondensi mini ya. Jadi dalam satu ruas ini mewakili satu telapak tangan kita. Ya. Mini ini adanya di mana? Di ruas pertama ya di sini. Ya, ruas distal ini batasnya. Nah, ini. Jadi mini adalah baby standar korespondensi. Jadi korespondensi bayinya dari standar. Nah, ya. Dan menariknya dia sangat powerful karena dia ada di ruas pertama, dia dekat dengan otak, ya, dia dekat dengan brain. Nah, dia dekat dengan otak, ya kan? Yang ketiga, dia neutro energi, artinya dia mengkombinasikan semua sistem korespondensi yang homo, hetero, neutro. Plus dia ada di ruas hetero. Ini ruas hetero, ini ruas neutro. Ya, ini neutro, ini ruas homo. Nah, jadi dia sangat-sangat powerful. Plus lagi kuku. Nah, ini kalau ini kita lihat di sini ada kuku, Bapak Ibu. Di sisi belakangnya kan ada kuku ya, di sini ada kuku. Di sini ada kuku. Nah, kuku ini juga mirip round korespondensi. Dia mirip round korespondensi bulat. Round korespondensi. Nah, ini neutro energinya. Kuku ini neutro. Jadi artinya dia back to zero. Nah, jadi dia kembali to zero word. Nah, dia dikembalikan ke energi neutro. Artinya dikembalikan. Jadi dia kenapa sangat powerful? Pertama dia ada di ruas hetero itu cepat ngerubah. Dia energinya neutro, bahkan dia dekat dengan spiritual ya. Dia dekat dengan zero word. Dia dekat dengan kuku. Nah, ini ada rahasia yang terbuka saat ini Bapak Ibu. Ada dua sistem korespondensi. Satu yang lebih ingin kita kuatkan adalah satu yang disebut dengan mini system. Ya, kalau Bapak Ibu biasa pakai standar kurang, ya, insect kurang, mini jangan lupa ya, kuasai mini ini. Karena mini ini gabungan dari semuanya. Gitu Bu, kira-kira. Kalau Oke? penggunaan warna hijau, kalau kita bingung warnain biru atau merah, bisa pakai hijau gitu ya Pak ya? Bisa Oh ya, banget siap kalau Pak. itu punya Iya, terima kasih. konsisten untuk menetralisirnya dengan warna hijau. Kenapa hijau? Hijau itu kan neutral, Pak. Iya bisa banget.
Makanya di buku korespondensi standar yang pernah kita buat yang zaman awal-awal Bapak Ibu, ya. Jadi Ibu pernah lihat buku yang kecil itu. Mungkin boleh Kang dilihatin satu bukunya Kang. Minta buku korespondensi yang kecil Kang, yang terapi warna. Bisa dibawain ke sini mungkin. Bentar Bapak Ibu ya. Ya, jadi di buku ini itu juga warnanya kalau Bapak Ibu lihat warnanya aneh-aneh karena dia sudah consciousness-nya udah sampai consciousness cakra, consciousness tree origin ada di sini. Buku saku cucuk. Ya, buku yang awal ini buku kita buat awal itu ya tadi kenapa ada hijau gitu? Kenapa karena itu tadi. Jadi konsepnya udah konsep gabungan ya. Kalau yang di sistem black book. Nah, kalau black book itu dia lebih standar. Tapi kalau yang ini udah masuk tadi. Kenapa itu kok diijoin gitu ya? Padahal kan usus halus itu mestinya coklat atau merah. Ya gitu. Ya menarik ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak, mau sama-sama. nanya, Pak. Pak, mau Iya, nanya. Bu. Mau Berarti sebenarnya kalau kita pakai mini itu berarti itu yang paling bagus hasilnya gitu toh, Pak. Karena dia ya di muting ya. Berarti lebih ya baik pakai sebenarnya ini atau daripada yang insek maupun yang korespondensi standar. semuanya bagus Bapak Ibu ya. Artinya kalau Ibu kenal tadi pakai standar sudah sembuh ya udah gitu. Udah nggak apa-apa. Kalaupun masih belum, Ibu masih punya insek, ya kan? Cari di sini. Insek aja ada 4 di sini ya kan? Ada cari ini, ada cari ini, ada cari ini, ada cari ini, ada 8 malah. Ya, dicari mana yang paling nyeri. Oh, Nah, insek ini, 4 jari. iya, mini ini juga di sini mini. Nah, kalau Ibu, nah ini juga, ya, ini menarik. Saya tambahin lagi. Ini udah pakai konsep standar tapi pakai pemahaman consciousness-nya tree origin Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi supaya Bapak Ibu nambah terus ya ilmunya. Jadi em, kalau kita ngomongin jari nah, atau tangan, nah jadi ini jari-jari ya atau tangan kita Bapak Ibu ya. Gitu ya. Maka ini yang bulat ini ya termasuk jempol ini bagian dari yang bulat. Lihat telapak tangan ya. Jempol ini bagian telapak tangan. Maka ini adalah zero word. Nah gitu ya. Kemudian jari telunjuk ini hetero. Ya. Jari tengah ini yang paling tinggi ya. Ini yang neutral. Jari manis ini yang tinggi nomor 2, ini homo. Nah, jari kelingking ini yang kecil neutral. Nah, gitu. Sementara jempol ini zero word atau dia neutral. Neutral ini dia menjadi apa? Artinya gini, selain jempol itu fungsinya ya dia mengkombinasi semua kerja dari ini. Artinya tangan kita ini nggak akan berfungsi dengan sempurna kalau nggak ada jempol ya. Maka neutron ini disebut dengan sebutan lain apa? Operating neutron. Operating neutron. Nah, dia yang mengoperasikan semua neutron energi. Artinya kalau Bapak Ibu tadi dengan hetero pemahaman itu adalah mind,
Nah, gangguan-gangguan fisikal yang sebabnya mind pakai jari telunjuk, ya kan? Kalau gangguan-gangguan body di sini, gangguan soul di sini, gangguan life di sini. Nah, itu ya bisa jadi. Jadi dengan konsep consciousness ini, Bapak Ibu, maka kalau mau cepat, ya penggunaannya keluhan-keluhan itu di jari hetero, ya kan? Ya, di jari mind, ya. Bahkan sekarang orang banyak sakit karena mind, ya kan? Karena pikirannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai di ruas di jari telunjuk gitu ya, atau mininya di jari. Atau saya mau pakai live aja berarti jari tengah. Monggo, artinya bisa dicari. Ya, ini artinya kita menggunakan correspondency system by apa neutral consciousness atau by free origin consciousness, ya, kesadaran atau intensinya free origin. Itu kira-kira. Itu kan? Pak mau nanya Pak, Iya, Bu, silakan. berarti kalau misalnya yang berhubungan dengan emosi atau yang mental itu pakai yang hetero karena mind ya Pak ya. Terus kalau yang berhubungan dengan fisik itu mending pakai yang homo, berarti di jari manis gitu dah. Bisa, bisa. Jadi Ibu bisa cari satu-satu. Tapi kalau Ibu sudah punya pakai consciousness itu ya bisa spesifik. Artinya nggak semua jari saya cari titik korespondensinya. Cukup jari-jari yang mewakili tadi. Oh, dia ini stres, sakit perutnya karena deadline, jadi stres. Ya, ya makanya ya udah berarti pakai jari telunjuk. Cari titik nyerinya di jari telunjuk. Ketemu nggak? Bisa gitu. Karena kita, oh dia sakitnya kan. Oh sakitnya karena makan pedes-pedes. Ya, sakitnya itu makan apa gacoan level 10. Ya. Oh berarti dia body ya, itu karena fisikal. Sakitnya itu karena pengaruh sambel. Yang saya carinya di jari humerus. Ya, bisa. Bisa gitu. Oke. Jadi korespondensi itu dari konsep pembelajaran basicnya, Bapak Ibu nggak perlu mikir sebabnya. Benar? Karena dia termasuk objektif treatment. Oke. Objektif treatment itu sakit lambung ya cari di sini gitu ya kan? Nggak mikir saya orang itu sakit lambung kenapa. Tapi kalau udah masuk consciousness treatment, artinya sudah menggabungkan semua pembelajaran yang pernah Bapak Ibu dapat. Nah, Bapak Ibu jadi udah, oh dia tadi kaitan sakitnya itu karena stres, ya, bisa cari di sini. Atau ngobatinya di jari ini. Artinya sudah masuk kesadaran yang lain, artinya consciousness lain, ya. Tergantung dari terapisnya itu. Tapi kalau buat pribadi yang konsep objektif treatment, objeknya saja, oh sakit lambung, ya cari aja di lambung di mana yang paling nyeri. Itu nggak pakai consciousness, tapi pakai consciousness tadi udah masuk dari Bapak Ibu. Oh jari ini jari mind, ini jari life, ini jari body, ini jari soul. Ya, bisa Bapak Ibu. Jadi monggo artinya kalau Bapak Ibu mau meningkatkannya menjadi sebuah sistem yang consciousness, ya no problem, malah itu lebih bagus. Artinya kita jadi lebih fokus lagi. Jadi energi sistemnya juga dipakai. Meskipun nerapi body, tapi udah pakai pemahaman energi. Itu kira-kira.
Oke, luar biasa. Gak terasa udah jam 5 ya. Oke, terima kasih Pak Herija atas materi yang disampaikannya, dan hari ini yang bertanya cuma sedikit ya, banyak materi yang disampaikan oleh Pak Herija. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu yang masih bingung apa sih yang disampaikan. Nah, mungkin ada nanti beberapa sesi-sesi selanjutnya yang bisa kita diulik lagi terkait dengan tadi yang dibahas tentang homo, hetero, dan sebagainya terkait dengan ilmu tree origin ya. Nah, buat Bapak Ibu, nanti kita insya Allah setiap hari Kamis kita tetap ada seperti ini. Di bulan suci Ramadan juga kita masih ada nanti sesi hari Kamis. Dan 12 kali pertemuan yang kami atau share tadi di awal itu di luar hari Kamis ya. Jadi kita di luar hari Kamis. Bisa nanti dicek atau dilihat-lihat di sujoklearning.com. Jadi nanti untuk tanggalnya bisa dilihat jamnya, yaitu jam 4 sampai jam 5 sore. Atau jam 16 sampai jam 17. Kalau yang di luar pulau ataupun di luar daerah yang waktunya gak mepet sebagainya bisa nanti diulangi recordingnya. Dan dalam waktu dekat, insya Allah hari Sabtu kita ada kelas sujok terkait dengan sujok moksa. Jadi Bapak Ibu bisa dimanfaatkan kesempatan kelas-kelas kami ini. Dan yang paling spesial kita ada kelas sujok akademi. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin belajar sujok lebih intensif ataupun lebih mendalam, kita ada Sujok Academy, itu kita sekarang buka gelombang 16. Jadi Sujok Academy ini udah 16 base, ya sekarang buka yang ke-16, udah 15, sekarang yang ke-16. Itu sama 12 kali pertemuan, cuma beda, yaitu dari segi ilmunya kita urus meridian dan cakra. Yang kedua, satu kali pertemuannya 2 jam, 1 minggu 1 kali selama 3 bulan, yaitu kita di Sujok Academy. Selanjutnya juga selain Sujok Academy kita meridian cakra, buat yang udah selesai meridian cakra, kita ada kelas sujok diagnosing untuk mendiagnosing sakit ataupun cara mengobati dengan metode sujok. Dan level selanjutnya adalah pengobatan dengan 4 titik atau kita ilmu tree origin. Jadi kalau sujok akademi itu kita ada kelas meridian cakra, lanjut dengan diagnosing, lanjut dengan 4 titik atau tree origin. Dia Bapak Ibu bisa ikut kelas-kelas kami yang intensif seperti yang di Sujok Academy. Rekamannya ada, insya Allah nanti rekamannya kita share di Sujok TV ya, di YouTube kita namanya Sujok TV. Buat Bapak Ibu yang baru gabung Sujok atau tahu Sujok bisa buka di sujokaja.com. Nah, di sini kita beberapa terapi atau cara pengobatan dengan Sujok ada di sini, di sujokaja.com. Dan yang pengen belajar langsung tadi jangan lupa spesial Ramadan masih ada slotnya dan waktunya ya sampai nanti malam, yaitu di sujoklearning.com kita ada kelas spesial Ramadan 12 ke pertemuan dan 12 pembicara. Sama-sama Bapak Ibu sekalian, dan itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berat. Mungkin Pak Herija ada closing statement yang bisa disampaikan sebelum kita tutup. Ya, Bapak Ibu, ya sebenarnya pakai terus apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Baru kenal standar juga, atau baru kenal korespondensi insight atau mini, atau baru kenal korespondensi saja, artinya Bapak Ibu bisa pakai consciousness ya. Dengan pembelajaran hari ini pergunakan consciousness-nya bisa. Artinya meskipun tadi dia objective treatment, dia bisa juga masuk ke consciousness treatment ya. Jadi pakai Bapak Ibu supaya terapi kita juga lebih fokus ya, lebih, orang bilang, oh gue kenal cuman korespondensi doang. Iya, tapi korespondensi gue adalah korespondensi consciousness ya. Saya juga udah pakai energi tree origin gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa punya alasan itu. Nah, yang kedua, tadi ada yang minta catatan ini, insya Allah nanti saya share ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa di admin, bisa didapatkan di coret-coretannya tadi. Oke, yang baru juga bisa dapat. Itu saja dari saya. Semangat terus. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herija Budiman. Oke Bapak Ibu, yang tadi yang mau nanti kita akan share di grup ya terkait dengan coret-coretan ataupun tulisan Pak Herija. Ini yang belum gabung di grup bisa kontak ke admin Sujok. Yang belum punya nomor admin ada di 081119294446. Udah saya kirim di chat ya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum gabung ataupun belum punya nomor admin bisa kontak ke nomor tersebut. Nanti insya Allah kita di grup, ada grup Sujok Terapi, nanti kita akan share ke sana atau bisa japri ke admin ingin coretan ataupun PDF yang ditulis Pak Herija tadi. Saya Nur Hadi dari tim Sujok undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.